Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswan Ahmad Irsyam Masompongan dengan NIM 24020950057 dari kelas PTIKC tahun 2024. Di sini saya akan mereview materi yang telah diberikan oleh Ibu Citra Mesara Asril, SPD IMPD pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada mata kuliah Elektronika Analog dan Digital dengan materi ruang lingkup elektronika. Yang pertama, apa itu elektronika? Elektronika adalah cabang ilmu yang mempelajari aliran elektron dalam komponen dan rangkaian listrik. Bidang ini mencakup komponen elektronik seperti resistor, kapasitor, transistor, dioda, dan mikrokontroler. Elektronika juga mempelajari penerapan dan pengendalian gerakan partikel pembawa muatan atau elektron dalam ruang hampa, gas, dan semikonduktor. Adapun pengertian elektronika menurut para ahli, yaitu yang pertama, Fitzgerald, Higginbotham, dan Grabel mengatakan bahwa elektronika adalah cabang teknik elektro yang secara luas berkaitan dengan transfer informasi menggunakan energi elektromagnetik. Kemudian, J. Millman mengatakan bahwa elektronika adalah ilmu dan teknologi pergerakan partikel bermuatan dalam gas, ruang hampa, atau semikonduktor. Kemudian ada E. Carol Young mengatakan bahwa elektronika mencakup studi, desain, dan penerapan perangkat yang mengandalkan konduksi listrik melalui ruang hampa, gas, atau semikonduktor. Dan yang terakhir ada H.C. Johannes mengatakan bahwa elektronika adalah studi tentang sifat dan kegunaan perangkat yang prinsip dasar operasinya adalah aliran elektron dalam ruang hampa atau gas seperti pada tabung radio dan aliran elektron dalam semikonduktor seperti pada transistor. Kemudian adapun perkembangan dari elektronika dimulai pada tahun 1876. Pada saat itu, Alexander Graham Bell merevolusi komunikasi dengan menciptakan telepon. Alat ini mengubah suara menjadi sinyal listrik, mengirimkannya melalui kabel, dan kemudian mengubahnya kembali menjadi suara di ujung penerima. Ini membuka jalan bagi komunikasi jarak jauh secara instan dan merupakan fondasi bagi banyak teknologi komunikasi modern. Kemudian pada tahun 1896, Guglielmo Marconi sering disebut sebagai bapak radio. Ia berhasil mengembangkan sistem telegraf yang dapat mengirimkan pesan tanpa kabel. Ini sangat penting karena memungkinkan komunikasi ke tempat-tempat yang sulit dijangkau dengan kabel seperti kapal yang ada di laut. Penemuan ini membuka era komunikasi nirkabel yang sangat luas. Kemudian pada tahun 1904, Sir Ambrose Fleming menemukan tabung vakum dioda yang merupakan komponen elektronika penting pertama. Dioda hanya mengizinkan arus listrik mengalir dalam satu arah sehingga berfungsi sebagai saklar elektronik dan penyearah. Ini penting untuk mendeteksi sinyal radio dan mengkonversi arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Kemudian pada tahun 1906, Lee de Forest menambahkan elektroda ketiga atau grid ke tabung dioda, lalu menciptakan tabung trioda. Trioda dapat memperkuat sinyal listrik yang merupakan terobosan besar. Ini memungkinkan pembuatan radio yang lebih kuat dan sensitif, serta merupakan dasar bagi penguat audio dan perangkat elektronik lainnya. Kemudian pada tahun 1920, pada periode ini teknologi modulasi amplitudo atau AM menjadi dominan dalam penyiaran radio. AM memungkinkan sinyal audio ditransmisikan melalui gelombang radio dengan memvariasikan amplitudo gelombang pembawa. Ini membuka jalan bagi penyiaran komersial dan hiburan radio massal. Kemudian pada tahun 1948, penemuan transistor di Bell Labs adalah revolusi dalam elektronika. Transistor jauh lebih kecil, lebih efisien, dan lebih andal daripada tabung vakum. Mereka dapat melakukan fungsi yang sama dengan tabung vakum, tetapi dengan daya yang jauh lebih rendah dan ukuran yang lebih kecil. Transistor membuka jalan bagi miniaturisasi perangkat elektronika. Kemudian pada tahun 1958, J.S. Kilby menciptakan rangkaian terpadu atau IC, juga dikenal sebagai chip mikro.
IC menggabungkan banyak transistor dan komponen elektronika lainnya ke dalam satu chip silikon kecil. Ini memungkinkan perangkat elektronika menjadi jauh lebih kecil, lebih murah, dan lebih kuat. IC adalah dasar dari komputer modern, ponsel, dan perangkat elektronika lainnya. Dan yang terakhir, pada tahun 1971, Intel memperkenalkan mikroprosesor pertama, yaitu Intel 4004 atau Intel 4004. Mikroprosesor adalah IC yang berisi seluruh unit pemrosesan pusat atau CPU komputer pada satu chip. Ini memungkinkan pembuatan komputer yang lebih kecil dan lebih murah, dan memicu revolusi komputer pribadi atau PC. Mikroprosesor adalah otak dari hampir semua perangkat digital modern. Adapun bidang-bidang elektronika terbagi menjadi 4, yaitu bidang instrumental dan kontrol, bidang telekomunikasi, bidang elektronika konsumer, dan bidang elektronika kuantum. Yang pertama, bidang instrumental dan kontrol. Bidang ini berkaitan dengan pengembangan alat ukur elektronik, instrumentasi penelitian, alat pemroses data, serta sistem kontrol atau otomasi seperti sistem mikroprosesor dan mikrokontroler. Insinyur sistem kontrol merancang dan menerapkan sistem yang mengelola perilaku sistem dinamis dalam aplikasi seperti robotika, sistem kontrol otomotif, dan otomasi industri. Kemudian yang kedua, bidang telekomunikasi. Bidang ini berkaitan dengan transmisi informasi jarak jauh menggunakan kabel maupun nirkabel. Ini melibatkan pengembangan komunikasi telepon menggunakan relay elektronik, kemudian data menggunakan komputer dan telepon, komunikasi berita dan gambar melalui satelit, dan komunikasi menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi dan gelombang mikro. Kemudian yang ketiga, bidang elektronika konsumer. Bidang ini berkecimpung pada produksi peralatan-peralatan kebutuhan umum seperti radio, televisi, perekam kaset audio maupun video, penyedia daya, serta komponen-komponen elektronika. Industri atau perusahaan elektronika dewasa ini dapat dikelompokkan dalam 4K, yaitu komponen, komunikasi, kendali, dan komputasi. Dan yang terakhir, atau yang keempat, yaitu bidang elektronika kuantum. Bidang ini berkaitan dengan pengembangan elektronika yang menyangkut interaksi antara cahaya, gelombang mikro, atau gelombang elektromagnetik lainnya. Bidang ini telah mengembangkan sinar laser untuk berbagai keperluan dan komunikasi dengan menumpangkan sinyal pada cahaya yang dijalarkan dalam serat optik. Kemudian, ruang lingkup elektronika. Komponen adalah unsur pembentuk rangkaian, sedangkan rangkaian adalah unsur perbaikan sistem. Berdasarkan kemampuannya memperkuat sinyal, komponen elektronika dibagi menjadi komponen aktif, yaitu komponen yang dapat memperkuat sinyal, dan komponen pasif, yaitu komponen yang tidak dapat memperkuat sinyal. Contoh dari komponen aktif yaitu tabung trioda dan transistor, serta contoh komponen pasif yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Kemudian komponen elektronika. Berdasarkan hubungan antara tegangan atau V dan arus yang melaluinya atau I, komponen elektronika dibagi menjadi komponen linear dan komponen tak linear. Komponen linear hubungan antara V dan I linear, sedangkan pada komponen tak linear, hubungan antara V dan I juga tak linear. Komponen linear adalah suatu resistor yang mengikuti hukum Ohm, sementara komponen tak linear merupakan tabung trioda dan transistor. Yang terakhir adalah sistem analog dan digital. Sistem analog data atau informasi yang diolah atau ditampilkan dinyatakan dalam variabel rangkaian yang harganya dapat berubah secara kontinu, dan sistem digital atau informasi yang diolah atau yang ditampilkan dinyatakan dalam suatu variabel rangkaian yang harganya diskrit dengan dua keadaan atau dua harga yang berbeda. Itulah tadi review singkat materi yang telah diberikan oleh Ibu Citra Mesara Asril SPD MPD. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.